Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 TKJ dan Tata Boga. Pada kesempatan kali ini Bu Penny akan membagikan materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Lebih spesifiknya kita masuk pada materi jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Misalkan ada X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berdasarkan rumus ABC kita dapatkan rumus jumlah dari akar-akarnya X1 dan X2 atau X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Rumus kali X1 kali X2 sama dengan C per A, di mana ABC A adalah koefisien dari X pangkat 2, B adalah koefisien dari X, dan C merupakan konstanta. Jadi ini perlu dihafalkan anak-anak bahwa rumus jumlah dari akar-akarnya adalah min B per A kalau rumus kali C per A. Contohnya, tanpa menyelesaikan persamaan, hitunglah jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya, dari persamaan kuadrat X pangkat 2 min 6X ditambah 12 sama dengan 0, bisa kita identifikasi bahwa nilai A, koefisien dari X pangkat 2, itu adalah 1. Kemudian B adalah min 6, dan C atau konstanta adalah 12. Setelah kita mengetahui nilai A, B, dan C-nya, apabila yang ditanyakan hitunglah jumlah dan hasil kali akar, maka jumlah akarnya berdasarkan rumus jumlah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, sama dengan min B-nya adalah min 6 per A-nya 1, sama dengan 6. Untuk hasil kali akar, X1 dikali dengan X2 adalah C per A. C-nya 12 per A-nya 1, sama dengan 12. Jadi tanpa kita menghitung berapa nilai akar-akar dari persamaan kuadrat itu, kita bisa mengetahui berapa jumlah akarnya dan berapa hasil kali akarnya dengan menggunakan rumus jumlah dan rumus kali. Berikutnya, ini adalah tugas yang pertama untuk lebih memahamkan anak-anak dengan materi yang barusan kalian peroleh mengenai rumus jumlah dan rumus kali. Bisa difoto atau di screenshot dulu, silakan. Berikutnya anak-anak untuk yang E, menyusun persamaan kuadrat baru. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Kita cermati kembali bagaimana menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, misalkan ini dengan cara memfaktorkan, anak-anak disuruh menyelesaikan atau mencari akar dari persamaan kuadrat yang diketahui. X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan, ternyata ketemu X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Karena negatif 1 ditambah dengan negatif 2 adalah negatif 3. Negatif 1 dikali negatif 2 adalah positif 2. Kita uraikan, X dikurangi 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka ketemu X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Ini adalah akar-akar persamaan dari X pangkat 2 min 3X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian jika diperhatikan, dengan cara membalik proses penyelesaian tersebut, akan didapat suatu persamaan kuadrat. Contohnya, dalam suatu soal itu diketahui akar-akar persamaan kuadratnya, kemudian anak-anak disuruh menyusun dalam bentuk persamaan kuadrat. Satunya adalah 1,
X2-nya adalah 2. Untuk menyusun atau menjadikan akar-akar ini menjadi suatu persamaan, langkahnya adalah kita sama dengankan 0. Kalau kita sama dengan 0, maka 1 kita pindah ruas ke kiri. X dikurangi 1 sama dengan 0, atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan. X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. X dikalikan dengan X adalah X pangkat 2. X dikalikan dengan min 2X adalah min 2X. Min 1 kali X adalah min 1X. Dan min 1 kali min 2 adalah 2. Sama dengan 0. Karena ada suku yang sejenis, nah, min 2X dan min 1X dua-duanya memiliki variabel yang sama yaitu X, maka dia bisa dioperasikan. X pangkat 2 turun, kemudian min 2X min 1X sama dengan min 3X. Ditambah 2 sama dengan 0. Nah, maka dari akar-akar yang diketahui akan menjadi bentuk persamaan kuadrat baru. Jadi, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka jika X sama dengan X1 atau X sama dengan X2, kita kalikan X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 akan menghasilkan bentuk persamaan kuadrat seperti ini. X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah dengan X2X ditambah perkalian X1 dan X2. Ternyata ini merupakan penjumlahan dari kedua akarnya. Dan yang belakang merupakan hasil perkalian dari kedua akarnya. Jadi rumusnya bisa kita singkat seperti ini. X pangkat 2 dikurangi jumlah akar dikali X ditambah hasil kali akar sama dengan 0, atau X pangkat 2 min jumlah plus kali. Itu untuk memudahkan penghafalan. X pangkat 2 dikurangi jumlah plus kali. Contohnya, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui, yaitu X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan min 3. Jawabnya diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan min 3. Kita gunakan rumus X pangkat 2 min jumlah plus kali. Ini X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2X. Ini adalah akar. Ditambah dengan kali. X pangkat 2 min jumlah plus kali. X pangkat 2 dikurangi X1-nya 2, X2-nya min 3, X ditambah 2 kali min 3. X pangkat 2 dikurangi 2 ditambah min 3 itu adalah min 1. X ditambah 2 kali min 3 adalah min 6 sama dengan 0. Menghasilkan X pangkat 2 negatif dikali negatif adalah positif X atau positif 1X. Positif kali negatif, negatif 6 sama dengan 0. Ini sudah terbentuk persamaan kuadrat baru dari akar-akar yang diketahui, yaitu X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 3. Baik anak-anak, untuk tugas yang selanjutnya, tugas 2, silahkan kembali di screenshot atau di foto untuk kemudian dikerjakan dan dikumpulkan di e-learning, diupload di e-learning. Mungkin sekian dulu dari Bu Penny, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat, belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.